Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatil Akbar dengan NIM akhir 121 dengan judul medpen yaitu adalah hubungan prokoaktif dengan usia katarak imatur pada usia 45 hingga 50 tahun di Polimata RSUD Wahidin Sudirohusodo dengan dosen pembimbing yang terhormat Dr. Rini Kusumawardani spesialis mata. Next. Next. Oke, bab satu pendahuluan. Katarak merupakan suatu keadaan di mana mata mengalami gangguan keruh sehingga membuat mata kabur. Kekeruhan yang terjadi diakibatkan oleh banyak faktor, yaitu yang pertama usia, trauma, sinar violet, dan bahkan obat-obatan steroid. Setelah itu penyakit sistemik. Prevalensi dari katarak sendiri di Indonesia sebesar 1,8%. Untuk prevalensi perokoknya sendiri menurut WHO di tahun 2020 bahwa 22,3% populasi memakai tembakau, di antaranya 36,7% laki-laki dan 7,8% perempuan. Next, rumusan masalah. Apakah terdapat Rumusan masalah yang saya ambil yaitu adalah apakah terdapat hubungan antara perokok aktif dan non-perokok dengan insiden katarak imatur pada usia 40 hingga 50 tahun di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tujuan umum yang saya ambil mengetahui hubungan antara perokok aktif dan non-perokok dengan insiden katarak imatur pada usia 40 hingga 50 tahun di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Untuk tujuan khusus yang saya teliti, yaitu dalam mengetahui gambaran perokok aktif dengan terdiagnosa katarak imatur pada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang kedua, mengetahui gambaran non-perokok dengan terdiagnosa katarak imatur pada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Yang ketiga, menganalisis hubungan antara perokok dan non-perokok dengan insiden katarak imatur pada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Next. Manfaat teoritis. Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan pengetahuan mengenai hubungan antara perokok aktif dengan katarak prematur khususnya pada usia 40 hingga 50 tahun di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat tentang hubungan perokok usia 40 hingga 50 tahun dengan penyakit katarak prematur pada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo di Kota Mojokerto. Next. Tinjauan pustaka, katarak. Definisi, katarak diambil dari bahasa Yunani yang berarti katarakta yang berarti air terjun. Di mana arti dari ini menjelaskan bahwasanya eh, seperti mata yang tertutup gejala kabut atau tertutup air terjun. Dalam bahasa Indonesianya yaitu berarti bular. Seperti penglihatan tertutup karena keruh, lensa mata yang seharusnya bening menjadi keruh, dan pada penderita katarak yang sudah parah, maka lensanya akan bertambah tebal dan akan mengakibatkan kebutaan. Etiologi dari katarak sendiri yaitu adalah usia. Usia yang rentan terhadap katarak yaitu umur 40 ke atas, bahkan 40 hingga 60 tahun ke atas, bahkan terbentur seperti itu. Paparan ultraviolet dan juga infeksi pada mata. Gejala gejala-gejala Gejala dari katarak sendiri yaitu adalah buram, kesulitan melihat bayangan cahaya seperti lingkaran, warna cahaya memudar cenderung kuning dan membutuhkan sinar yang lebih saat melihat objek-objek. Next, patofisiologi. Penyakit sistemik seperti diabetes mellitus adalah penyebab umum katarak. Pada diabetes, peningkatan kadar glukosa dapat dalam humor aqueous berdifusi ke dalam lensa yang mengakibatkan hidrasi berlebihan secara osmotik dan akhirnya mengakibatkan katarak. Setelah itu ada penuaan adalah faktor paling umum dalam pembentukan katarak. Dikarenakan faktor umum tersebut, yaitu yang ketiga ada paparan sinar violet, radiasi dan toksin yang dapat menyebabkan denaturasi dan perubahan struktural abnormal pada protein kristalin lensa. Hal ini mengakibatkan peningkatan kepadatan, pengerasan dan pigmentasi materi lensa yang akhirnya menyebabkan opasifikasi pada lensa kristalin. Pembentukan katarak ditandai dengan hilangnya transparansi lensa alami menyebabkan penglihatan kabur dan pengerasan inti lensa pusat dan peningkatan daya refraktif yang menyebabkan miopia. Next, maturitas katarak. Yang pertama ada imatur.
opasitasnya menambah. Jadi tanda-tandanya yaitu opasitasnya menambah dan gambaran visusnya itu turun 5:60 hingga 1:60. Matur, lensanya keruh seluruhnya, gambaran visus turun 1:300. Setelah itu hypermatur, korteksnya udah mengalami mencair, nukleusnya juga akan jatuh atau nukleus drop, dan lensa lensa turun dari kapsulnya. Ini salah satu contoh-contoh gambar dari maturitas katarak. Mohon maaf, ini ada terbalik antara gambar matur dan juga imatur. Yang di tengah ini adalah matur, yang pertama adalah imatur. Dari imatur sendiri dilihat dari matanya itu tidak terdapat keruhan yang signifikan. Dan imatur, eh, yang dimatur itu sudah terlihat adanya keruhan dan juga hipermatur bahkan sudah menutupi seluruh lensa bola matanya. Next. Komplikasi. Komplikasi selama operasi yaitu nucleus drop. Salah satu komplikasi yang cukup ditakutkan dikarenakan komplikasi ini jatuh seluruh atau bagian dari nukleus lensanya itu jatuh ke dalam rongga vitreous. Komplikasi setelah operasi yaitu ada edema kornea. Edema kornea dikarenakan adanya waktu operasi yang cukup lama, trauma kimia, radang, peningkatan tekanan intraokular, bahkan glaukoma sekunder. Jadi setelah operasi itu ada dikarenakan faktor-faktor tersebut itu akan mengakibatkan korneanya mengalami pembengkakan. Di sini selanjutnya saya akan membahas dari rokok tersebut. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang terbungkus termasuk cerutu atau bahkan bentuk lainnya yang dihasilkan oleh tanaman Nicotiana tabacum, Nicotiana rustica dan spesies lainnya atau bahkan dari bahan sintesis yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Next. Kandungan pada rokok tar memiliki sifat yang dapat menyebabkan keganasan dikarenakan memiliki karsinogenik. Yang kedua, hidrogen peroksida, nikotin, seperti zat aditif yang mempunyai efek ketergantungan, yang yaitu ada kadmium dan juga timbal. Setelah itu, karbon monoksida yang mempunyai efek terhadap hemoglobin darah yang dapat menimbulkan kandungan oksigen dalam darah berkurang. Seperti itu. Next, hubungan prokoaktif dengan usia terdiagnosis katarak prematur. Rokok berperan dalam pengembangan penyakit katarak yaitu melalui asap dari rokok yang berasal dari tembakau yang dapat merusak membran sel dan serat-serat yang ada di mata. Jadi, penjelasan dari hubungan antara perokok dengan katarak yaitu yang pertama adanya paparan zat kimia dalam rokok yaitu paparan asap rokok atau menikmati rokok itu berbahaya dikarenakan isinya yaitu yang tadi saya sebutkan hidrogen peroksida atau bahkan hidrogen oksida dan bahkan zat logam berat yang seperti timbal itu tadi. Nah, dari paparan tersebut itu akan menimbulkan adanya stres oksidatif pada lensa yang menimbulkan adanya radikal bebas itu akan masuk ke dalam aliran darah dan mencapai pada mata. Jika sudah mencapai pada mata, itu akan mengganggu keseimbangan antara produksi spesies oksigen reaktif dan sistem oksidan di dalam tubuh. Nah, setelah stres oksidatif masuk ke dalam mencapai mata dan mengganggu produksi, mengganggu keseimbangan produksi, itu akan mengakibatkan kerusakan protein pada lensa. Nah, protein lensa itu akan yang seharusnya jernih itu akan berubah menjadi keruh dikarenakan ada apa ya perubahan struktur seperti itu. Dikarenakan akumulasi protein yang rusak menyebabkan penggumpalan dan kekeruhan pada lensa. Jadi di, dikarenakan stres oksidatif itu tadi dan terjadi gangguan keseimbangan, itu akan mengakibatkan adanya protein lensa dan perbaikan struktur yang abnormal dan mengakibatkan adanya gumpalan dan kekurangan pada lensa. Setelah itu gangguan sistem oksidan. Dari rokok itu, oksidan mengalami penurunan seperti vitamin C, vitamin E dan di dalam lensa dan mengakibatkan kerusakan oksidatifnya semakin parah. Nah, efek dari itu akumulasi pigmen dan perubahan warna terjadi seperti transparansi cahaya yang mengurang dan cahaya masuk juga mengurang dan pigmen pada lensa mengalami berwarna coklat ataupun kekuningan seperti itu dan terjadilah pembentukan katarak itu tadi. Next. Nah, ini kerangka konseptual saya yaitu prokoaktif, stres oksidatif meningkat, perubahan struktur protein, kekurangan lensa dan cahaya kurang masuk ke dalam lensa retinanya dan
terjadilah katarak dengan faktor-faktor yang banyak, yaitu faktor-faktor yang tidak saya teliti, yaitu paparan ultraviolet, penyakit sistemik, trauma, bahkan obat steroid. Dan patomekanisme yang sudah saya jelaskan di sini. Next, penjelasan kerangka konsep yang yaitu kerangka konseptual pada gambar di atas menjelaskan hubungan antara faktor risiko katarak, yaitu perokok dan eh, perokok dengan meningkatnya stres oksidatif yang dapat meningkatkan faktor katarak. Hipotesis penelitian yaitu H0-nya tidak ada pengaruh antara rokok dengan katarak imatur, dan H1-nya terdapat pengaruh antara rokok dengan katarak imatur. Next. Bab 4, metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan data rekam medis dan kuesioner pada RSUD Dr. Wahidi Sudarsono. Pengambilan data menggunakan uji cross-seksional. Jenis penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif. Populasi yaitu adalah populasi yang digunakan oleh penelitian ini yaitu adalah pasien perokok atau non-perokok pada pria ataupun wanita dengan terdiagnosis katarak pada RSUD Wahidin Sudarsono. Sampel inklusi pasien katarak imatur, pasien riwayat merokok, pasien 40 hingga 50 tahun, eksklusinya adalah riwayat paparan UV, riwayat diabetes mellitus, trauma, bahkan obat steroid. Next, besar sampel. Jadi, cara pengambilan sampel yang akan dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik Lemshow. Jadi, di sini keterangan dari rumus Lemshow-nya itu N jumlah sampel, P prevalensi penyakit yang diambil dari Riskesdes tahun 2018 sebesar 1,8%, Q adalah nilai prevalensi, D adalah margin of error 5%, yang didesimalkan menjadi 0,05, dengan Z yaitu tingkat kepercayaan 95%. Dari hasil yang saya hitung mendapatkan 28 sampel ditambah antisipasi dropout-nya ditambah 10% yang hasilnya adalah 38 sampel. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik purpose sampling untuk mendapatkan kriteria penelitian, yaitu klasifikasi variabel. Next. Oke. Variabel perokok aktif, definisinya operasional yaitu adalah individu yang merokok secara rutin minimal 1 batang dalam 6 bulan terakhir. Cara pengukurannya kuesioner, hasil terukurnya ada riwayat perokok ataupun tidak perokok seperti itu. Skala datanya nominal. Kata Rakimatur, kondisi di mana lensa mata mengalami kekurangan lensa. Cara pengukurannya yaitu rekam medis. Hasil ukurnya iya dan tidak. Skala datanya nominal. Next. Instrumen penelitian. Instrumen menggunakan rekam medis dan kuesioner dari pasien katarak imatur. Lokasi dan waktu penelitian. Waktu mulai di saat pembuatan proposal hingga penghitungan akhir penelitian di RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo. Next. Next, oke. Prosedur pengambilan atau pengumpulan data. A. Peneliti menyusun proposal penelitian. B. Peneliti menentukan lokasi. C. Peneliti mengurus surat perizinan seperti data rekam medis dan isi kuesioner. Setelah itu D. Peneliti mengambil data rekam medis dan kuesioner berdasarkan data inklusi. Dan E. Peneliti mencatat data dan menganalisa. F. Peneliti menyajikan hasil dan kesimpulan dari apa yang telah diteliti. Next. Bagian alur penelitian. Peneliti menyusun proposal penelitian, peneliti menentukan lokasi pengambilan, peneliti mengurus surat perizinan untuk pengambilan data rekam medis dan kuesioner di lokasi tersebut, lalu menyerahkan ke badan instalasi rekam medis pada Polimata RSUD di Wahidi Sudirohusodo. Peneliti mengambil data rekam medis dan dan kuesioner, peneliti mencatat dan menganalisa. Setelah itu, yang terakhir peneliti menyajikan hasil dan kesimpulan apa yang telah diteliti. Next, cara pengelolaan data. Yaitu editing. Editing adalah em, lembar rekam medis dan kuesioner diperiksa bahwa setiap pengambilan telah terpenuhi. Coding, pemberian kode setiap data yang diperoleh dari rekam medis dan kuesioner untuk memudahkan pengambilan data. Processing, pemindahan dari data dari rekam medis itu tadi ke dalam komputer untuk diproses menggunakan software statik. Cleaning adalah proses yang dilakukan untuk setelah data masuk ke dalam komputer, itu akan diperiksa apakah ada kesalahan atau tidak.
Yang terakhir yaitu tabulating. Tab ini dikelompokkan menjadi rekam medis yang didapatkan dikelompokkan dengan teliti dan teratur, lalu dihitung, dijumlahkan, kemudian ditulis dalam bentuk tabel. Next, analisa data. Data yang diperoleh dari penelitian dianalisis bifarat, yaitu untuk mencari dua variabel, dilakukan perhitungan dengan SPSS versi 27, uji bifarat untuk dicari apakah ada hubungan perokok dengan katarak, uji Chi-square untuk mengetahui apakah ada hubungan yang bermakna ataukah tidak. Next, daftar pustaka. Kembali ke slide awal. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Eh, Nun wal qalami wa may yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.